Halo semuanya, welcome to Lova Learning of Viola. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Aka Viola Syahwala dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor akhir MPM 094 kelas 2B. Di video perdana ini aku mau ngajak kalian menyelam ke salah satu buku yang paling berani yang pernah ada di Indonesia. Sebelumnya pernah gak sih kalian kalau baca buku yang saking kuatnya nih, setiap kalimatnya tuh terasa kayak peluru yang nembus tepat ke hati. Hari ini aku bakal bahas karya ikonik dari Bunda Laila S. Chudori yang judulnya Malam Terakhir. Sebelumnya buckle up karena ulasan ini bakal sedikit emosional. Sebelum masuk ke isi buku, aku akan bahas identitasnya. Malam Terakhir, buku ini adalah kumpulan cerpen yang pertama kali lahir tahun 1989. Buku yang aku pegang ini adalah cetakan yang ke-12, tebalnya sekitar 119 halaman dan berisi 9 cerita pendek. Penulisnya Laila S. Chudori. Beliau ini bukan sekedar sastrawan tapi juga jurnalis senior. Beliau ini ratunya kalau soal mengubah sejarah yang pahit jadi cerita yang sangat manusiawi. Mungkin kalau kalian pernah baca buku Laut Bercerita atau buku Pulang, nah buku ini adalah akar dari kekuatan tulisan beliau. Sekarang mari kita bahas isinya. Buku ini dibuka dengan judul cerpen Paris, Juni 1988. Di sini kita nggak akan nemu sisi cantik kota Paris atau Menara Eiffel. Sebaliknya kita diajak melihat sepi dan dinginnya hidup sebagai ekstapol atau orang buangan. Mereka adalah rakyat Indonesia yang paspornya dicabut di tahun 65, gak bisa pulang dan harus menua di negeri orang yang hanya karena perbedaan ideologi. Jadi sedih banget. Mereka cinta Indonesia tapi negara seolah menutup pintu dan menghapus identitas mereka. Lalu puncaknya ada di cerpen penutup yang berjudul Malam Terakhir. Sama seperti bukunya yang berjudul Malam Terakhir, isinya bayangin kalian ada di sebuah sel dan tahu kalau besok pagi kalian akan dieksekusi mati, apa yang akan kalian lakukan? Hebatnya Bunda Laila nggak hanya fokus pada adegan kekerasan, beliau justru juga fokus ke perang batin, tentang rasa rindu yang sesak pada keluarga, ketakutan yang sangat manusiawi, tapi di saat yang sama ada kebanggaan karena tetap setia pada prinsip sampai nafas terakhir. Menurut aku buku ini keren banget dan mantep banget. Kenapa? Ada 3 alasan aku bisa suka sama buku ini. Yang pertama, narasinya sangat padat. Jadi Bunda Laila tuh gak butuh ribuan halaman buat bikin kita sesak nafas. Beliau nulis dengan jujur. Kalau misalnya tokohnya harus marah, ya marah. Kalau harus takut, ya takut. Jadi gak ada karakter tuh yang pura-pura jadi pahlawan sempurna kayak dongeng-dongeng gitu. Yang kedua, ini adalah sejarah yang bernyawa. Di sekolah mungkin ya, kita cuma hafal tahun dan peristiwa, tapi di buku ini tuh sejarah itu punya wajah. Kita jadi paham kalau politik itu bukan cuma soal kekuasaan, tapi soal nasib manusia kecil yang hancur karena keputusan besar. Yang ketiga, atmosfernya juara. Pas kalian baca bagian di Paris atau di dalam sel penjara, mungkin kalian bakal ngerasain suasana yang sunyi, dingin, dan bahkan mencekam. Tiap ceritanya punya kedalaman yang bikin kita mikir, kalau aku ada di posisi mereka, aku bakal sanggup gak ya bertahan? Keren banget kan? Nah itu dia ulasan dari aku tentang Malam Terakhir. Jadi menurut aku buku ini tuh benar-benar bukti kalau sastra itu bisa jadi cermin sejarah yang sangat jujur dan berani.
Sekian, makasih sudah nonton sampai akhir di Lova. Bareng aku Octaviola Syahwala, pamit undur diri. Keep reading, keep growing, see you at the next video. Bye-bye!